tiap hari tuh hampir tiap hari minum Panadol, Imbus tuh pasti. Kantor sama YouTube itu aku sehari cuma kayak 2-3 jam doang tidurnya. Ya sempet lah mikir, aduh saham itu tipu-tipu lah. Akhirnya kan refleksi lagi, kesalahan aku apa ya bisa sampai kena saham yang delisting. Tapi dari dulu, menurut aku ya, yang ngebuat aku tuh bener-bener kayak life changingnya di saham tuh dari saham IPO sih. Bisnis atau trading? Naruto. Oh. Pak Sudarsan, sosok yang berani menghadapi perubahan dengan background dari dunia IT, beliau banting setir ke entrepreneur hingga dunia pasar modal. Dengan keahlian yang dia miliki, beliau dijuluki sebagai spesialis saham IPO. Telah hadir di Hidden Masters, Sudarsan Glory. More than just hidden gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Halo, Ko Sudarsan Glory. Halo Glenda. Panggilannya Ko Sansan. Iya, biasa dipanggil Sansan. Oke, boleh tahu nggak kenapa namanya Glory? Emang nama belakangnya Glory? Enggak sih, nama aslinya sebenarnya Sudarsan doang. Aja. Cuma Glory ya adalah cerita di baliknya. Panjang kalau diceritain. Sebuah doa. Bukan? Enggak sih. Oke. Aku wibu, jadi itu anim lah. Oh gitu, boleh spill nggak dari anime apa? Itu dari komiknya Riff. Oke, akhirnya jadi nickname sampai sekarang, jadi Sudarsan Glory. Oke, Ko Sansan, apa nih kesibukannya sekarang? Kalau sekarang aku tuh ini bisnis Rasea, terus ada ini YouTube juga, trading saham, terus sekarang tuh lagi bangun menetas Indonesia juga bareng Kojon dan Cialin. Wow, sibuk banget nih ya. 4 pekerjaan sekaligus. Iya, Pusing nggak kok? lumayan. Lumayan, tapi semuanya berjalan dengan lancar? Ya, so far so good lah. Oke, sebelum kita ngomongin perjalanan tradingnya Ko Sansan. Ko Sansan nih kuliahnya jurusan apa? Aku dulu IT. IT. Kemudian kerjanya juga di IT? Jadi aku tuh sempat di IT security di XL Axiata, baru kemudian ke banking sih. Ke banking? Kenapa akhirnya ke banking kok? Jadi gini Glenda, aku tuh dari dulu emang ada passion ya untuk ke bisnis. Jadi udah cita-citanya tuh pengen ada bisnis satu hari nanti kan. Jadi aku mikir tuh gimana caranya supaya aku bisa ada koneksi ataupun relasi ke orang-orang yang udah punya bisnis duluan. Karena kalau kita mau belajar, ya harusnya ke orang-orang yang memang punya usaha ya. Gitu. Jadi akhirnya aku mikir gimana caranya, lalu ketemulah bahwa oh kayaknya kalau aku jadi RM atau relationship manager di bank, terutama prioritas, itu aku bisa ada koneksi nih ke nasabah-nasabah yang emang ya high net worth lah. Gitu. Oh langsung sasarannya yang high net worth nih ya, Iya. ke prioritas. Betul. Terus langsung dapat kerjaan di prioritas kok? Iya, kebetulan waktu itu aku ada 2 bank yang aku apply. Dua-duanya kebetulan dapat, tapi yang lebih cepat itu Bank Mega. Akhirnya ya udah aku kerja di Bank Mega. Lumayan ya, lulusan IT ngelamar RM langsung diterima. Betul. Wow. Jadi aku tuh ikutnya kayak MDP gitu ya, Management Development Program. Nah kebetulan aku lulusan terbaik dan ditaruhnya di cabang gede, di cabang fluid. Dan kepala cabangnya itu benar-benar baik banget dan dia itu benar-benar kayak membina aku lah ya dari orang IT yang aku juga introvert kan, jadi seorang marketing and sales gitu. Nah dari situ berkat bimbingan dia, binaan dia, aku tuh sampai jadi the best RM lah waktu itu, dapat reward ke Turki. Wah luar biasa. Akhirnya selama kerja di RM itu mulai dapat koneksi-koneksi untuk bisnis. Ya ternyata nggak semudah Nggak itu segampang juga ya. itu ternyata. Ya ternyata kita relasi kalau kita kerja di bank ya ada batasannya lah. Tapi ya kalau misalnya kita bicara untuk dapat relasi hubungan dengan orang-orang yang high net worth ya dapat. Cuma untuk dapat akses lebih ya nggak segampang itu juga sih. Oke, untuk sampai sekarang, Ko Sansan sudah tidak bekerja sebagai karyawan? Sekarang aku udah nggak kerja sebagai karyawan. Terakhir kerja karyawan tahun berapa kok? Terakhir di 2022 Februari terakhir. Oh baru dong, baru setahun, hampir 2 tahun ya? Kenapa era milih resign kok? Jadi waktu itu kan aku mulai YouTube itu kan di akhir 2020 nih Glenda. Waktu itu kan karena kita masih work from home ya. Jadi aku ngisi waktu lah dengan bikin YouTube juga. Ya YouTube-nya berkembang, bisnisnya juga puji Tuhan berkembang dan di akhir tahun 2021 itu udah harus balik kantor lagi. Nah karena udah harus balik kantor lagi hybrid, aku tuh kayak waktunya bener-bener nggak cukup. Waktu aku kerjain bisnis kantor sama YouTube itu aku sehari cuma kayak 2-3 jam doang tidurnya. Oke. Jadi kayaknya kalau misalnya diterusin
nggak bagus juga. Aku tiap hari tuh hampir tiap hari minum Panadol Imbus tuh pasti. Padahal Limbus kopi. Iya. Padahal Limbus Jadi kayaknya kalau diterusin nggak bagus juga. Akhirnya aku harus memilih nih dari 3, harus ada satu yang aku quit. Aku pikir YouTube dan bisnis harusnya masih punya peluang yang eksponensial ke depannya. Jadi aku pilih untuk quitnya kerja kantoran. kerja kantor. Itu pada saat itu posisi apa tuh Ko Sansan? Aku terakhir jadi senior RM di corporate banking. Oke, dengan gaji udah berapa waktu itu? Dengan gaji ya di atas 20 lah Ditinggal. ditinggal. Oke, ditinggal demi kerjaan lain yang kayaknya bakal lebih potensial gitu ya. Betul. Ada YouTube, Sama ada bisnis rahasia. bisnis. Oke, bisnis ini kedai kopi rahasia ini. Benar. Ini mulai dari tahun berapa kok? Ya, kedai rahasia sendiri mulainya di tahun 2017. Oke, ini awal berdirinya dari mana? Kan memang awalnya pengen bisnis. Akhirnya bisa beneran buka bisnis ini. Gimana ceritanya Ko Sansan? Jadi awalnya tuh aku sebenarnya jualan kerupuk Bangka. Oke. Ya, jadi kita punya supplier lah dari Blinyo dulu, tempat di Bangka dulu. Cuma nggak tahu somehow kenapa dia tuh lost contact. Dulu tuh kita kerupuknya yang premium, bener-bener yang enak lah. Kayak micinnya itu dikit, tapi enak. Tahun berapa nih kok? Itu kita dari tahun 2015. Jadi tahun 2015, 2016 lumayan tuh cuannya. Jadi aku jualin ke teman-teman kantor, temen aku juga jualin. Tapi karena ya kita lost contact, akhirnya kita cari nih bisnis apa lagi ya selain jualan kerupuk. Akhirnya dari modal itu yang kita udah kumpulin dari jualan kerupuk, akhirnya kita cari-cari nih, roti bakar Bangka itu kenapa nggak ada yang jual ya di Jakarta? Oh, di Bangka tuh banyak ada roti bakar. Ada. Oh, gitu. itu beda dengan roti bakar lain nih kok ya ceritanya. Beda-beda. Jadi kita tuh mirip kayak hotdog terus dipenyet gitu kan. Oh, oke. Makanya kalau di Rasea kita itu namanya roti bakar penyet. Jadi kalau ada orang lain yang pakai roti bakar penyet, itu pasti niru kita, jelas. Karena itu kita yang bikin namanya. Karena di Bangka namanya roti panggang. Jadi kita bikin di Jakarta namanya roti bakar penyet. Awalnya mau cuma gerobakan, sama kayak di Bangka. Tapi kita cari-cari daerah Binus, akhirnya ketemunya tempat ya lumayan lah, 4x6. Waktu itu kita nggak ada uang sebanyak itu, sampai kita itu minjem uang ke mamanya temen aku. Karena aku sendiri nggak ada uang lah ya. Gitu. Mau buka bisnis tapi belum ada modal. Iya. Akhirnya cari angel investor. Iya, bisa dibilang kayak gitu ya. Akhirnya kita modalnya dari pinjam itu, akhirnya bukan skala gerobak, tapi udah skala ya kayak tempat kedai lah ya. Nah, dari situ mulainya kedai Rasea. Oke, sampai sekarang udah berkembang jadi berapa cabang kok? Sekarang 4 cabang. Sekarang 4 cabang, wow. Revenue-nya udah nutupin belum gaji karyawan yang tadi keluar? Puji Tuhan lah, udah lah. Oh, sukses nih ya. Oke, kita ngomongin YouTube udah, bisnis udah, nah trading saham. Kenal investasi dari kapan kok? Kalau aku kenal investasi sebenarnya udah dari 2012. Oh, udah lama justru ya, Udah. kerja. Sebelum kerja. Jadi semester akhir itu udah kenal saham. Tapi bahkan sebelum aku kenal saham itu aku udah bener-bener kayak tahu nih Warren Buffett, orang terkaya gitu. Sebenarnya udah tahu. Aku tuh mikir kayaknya dari saham itu kita bisa kayak mengumpulkan pundi-pundi cuan juga lah. Tapi baru mulai eksekusinya di tahun 2012. 2012. Oke, itu awalnya investasi apa dulu nih kok? Aku langsung saham ya. Langsung saham? Oke, dengan waktu itu zaman kuliah kali ya? Modalnya masih kecil gitu? Masih kecil. Dan aku ingat banget saham pertama yang aku beli itu SQMI dulu. SQMI, oh masih ada tuh sampai sekarang ya? Masih ada, walaupun udah berubah prospek usaha dan lain-lainnya. Tapi aku dulu ingat banget belinya itu pertama. Oke, jadi awalnya investasi itu langsung trading? Trading. Oke, awalnya cuan nggak? Langsung cuan nggak? Langsung cuan. Oh. Ya jadi kayak, makanya tuh agak sombong ya dulu ya. Wah, beli langsung naiknya tuh bukan 10-20% lagi kayaknya, langsung arah kalau gitu. Kalau nggak salah ingat ya. Jadi lihat dia gerak-gerak, beli, terus langsung cuan. Tapi itu asal aja belinya kok? Asal beli? Oh jadi memang beginner's luck kayak gitu ya? Iya. Terus habis itu mulai trading terus? Trading. Aku tuh dulu bener-bener yang karena uangnya juga masih kecil ya, jadi berani lah dulu langsung pakai margin. Aku tuh kayak dulu modal 20 juta jadi 80 juta dalam waktu 8 bulan. Dalam waktu 8 bulan. Itu sambil kerja. Wow. Kalau ikut host championship udah menang ya kayaknya. Udah menang. Oke, sambil kerja, sambil trading. Itu bagi waktunya lumayan tuh ya? Enggak sih, karena kan aku pokoknya masuk satu saham all in. Oh, oke. Terus 1-2 hari udah lepas kayak gitu kan.
Ya itulah namanya hoki, dulu ada bisa kayak gitu. Tahun 2012 itu. Itu tahun sekitar 2013-2014 lah. Oke, 2000. Oke, baik. Habis Hmm. itu trading terus sampai sekarang. Ya, trading kita dapat cepat, hilangnya juga cepat. Elangnya juga Aku cepat. 80 juta jadi 20 juta cuma dalam waktu sekitar 5 bulan lah. Atau Oke. 3 bulan. Jadi udah dari 8 bulan capek-capek ngumpulin, 4 Iya. kali lipat, terus turun dalam waktu 5 bulan lagi. Iya, 3 atau 5 bulan lupa. Kenapa Cepet. kok? Ya gitu ya, karena kalau kita pakai margin, itu kan kayak pedang mata dua lah. Kita kalau cuan, bisa cuannya gede. Kalau rugi, juga bisa ruginya gede. Dan dulu tuh aku belum begitu kenal cut loss ya. Jadi masih hope lah, berharap dia naik-naik. Ternyata makin dibawa. Pernah nggak sih ada pengalaman yang bener-bener parah banget kok? Pernah. Aku tuh pernah kena saham yang delisting. Ini all in. Hampir bisa dibilang seperti itu ya. Wow. Habis berapa kok? Di atas 100 lah. Di atas 100. Ya. Itu tabungan atau uang apa? Atau emang uang dingin gitu? Jadi udah uang aku dari trading, kumpulin dikit-dikit, uang gaji aku. Tabungan gitu Pokoknya ya? itu bikin ngedown banget sampai aku tuh sempat vakum juga gara-gara hal itu. Jadi tabungan dan aset-aset lainnya itu habis semua? Atau masih ada? Masih. Cuma lumayan banyak. Iya, itu porsi ke situ tuh lumayan gede. Waktu itu 100-an juta bagi aku, itu gede banget. Kan soalnya bener-bener ngerintis kerja tuh dari awal kan, nggak yang dibantu orang tua gitu kan. Jadi nilai 100 jutaan itu bener-bener wah, ngepukul banget sih waktu itu. Pada akhirnya sempat gimana tuh abis ngedown? Habis ngedown ya vakum lah. Vakum? Iya. Gak trading sama sekali? Enggak, benar-benar udah tutup semua. Pokoknya bukan tutup akun ya, tapi aplikasi sekuritas itu aku udah nggak buka lagi deh, nggak mau lihat dulu saham. Berapa lama sih traumatik itu ya? Traumatik banget, jadi kayak aku ngerasa ya dulu kan kita nggak tahu ya fundamental itu bukan hanya di atas kertas, tapi kalau bisa kita benar-benar visit ke emitennya, harus benar-benar lihat dia bisnisnya itu bagus atau enggak gitu kan. Dulu kan karena aku juga sambil kerja kan nggak seintens itu ya. Ya sempat lah mikir, aduh saham itu tipu-tipu lah kayak gitu kan. Padahal udah pernah cuan juga dari saham Pernah. gitu. Terpukul itu ya. Iya parah banget, pokoknya sampai aku sempat vakum juga. Vakumnya berapa lama kok? Ada kali hampir setahun. Setahun nggak trading. Terus saya itu tetap kumpulin nabung seperti biasa. Oh iya, gitu dari ya. kerja tetap kumpulin, taruh di deposito atau ya top up Rasea dan lain-lain gitu. Ya yang lebih aman lah ya, yang lebih konservatif. Terus pada akhirnya balik trading lagi kok? Balik lagi, akhirnya kan refleksi lagi, kesalahan aku apa ya bisa sampai kena saham yang delisting. Terus pikir-pikir aku juga pernah dapat cuan, kenapa aku harus berhenti sekarang? Akhirnya balik lagi di tahun 2018-an? Iya, 2018 balik lagi. Oke, itu mulai kecil-kecil gitu? Iya, mulai dikit. Oke, mulai merintis cuan juga? Iya, gitu. Tapi dari dulu, menurut aku ya, yang ngebuat aku tuh bener-bener kayak life changingnya di saham tuh dari saham IPO sih. Makanya aku tuh juga banyak sharing ke YouTube channel aku panggil Sobat Maya kan. Aku banyak sharing ke mereka juga tentang saham IPO. Karena menurut aku di saham itu, kita trading, invest, itu sometimes cuan dan loss-nya itu lumayan, persentasenya tuh volatile kan. Tapi kalau di saham IPO, kita manfaatin momentum jangka pendek, itu probabilitas untuk cuannya lebih gede. Gitu. Oke, memang Kosansan ini terkenal dengan review-review IPO-nya di YouTube. Betul. Oke, mungkin pertama-tama dulu nih, start YouTube channel, kenapa manggilnya Sobat Maya? Oh iya. Jadi Sobat Maya itu, jadi aku ini kan orangnya sebenarnya introvert kan. Jadi kayak keluarga aku, istri aku itu aja awal-awal aku bikin channel YouTube tuh kayak Gitu, Sansan. iya kayak Bikin YouTube. ya udahlah terserah deh. Oh gitu, Maksudnya sampai kayak skeptis itu. Iya kayak Oke. yang iseng-iseng aja gitu kan. Pengennya tuh apa ya, kayak ada koneksi lah. Apa ya istilahnya tuh kayak aku nggak hanya bicara di depan kamera, tapi suatu hari dari yang Sobat Maya mungkin bisa jadi sobat di dunia nyata gitu. Sampai sekarang kira ada yang jadinya benar-benar berelasi nggak dengan Kosansan? Ada juga, jadi aku kenal orang-orang hebat kayak Ko John, Mas Bekti, Ko Daniel, itu ternyata mereka juga nontonin YouTube aku ternyata. Wah, luar biasa. Dari Sobat Maya, dari penonton akhirnya bisa jadi partner bisnis. Benar. Oke, Kosansan,
bayangin introvert buka channel YouTube tuh sebenarnya kenapa sih awalnya kok? Ya karena iseng ya, karena Iseng aja. dulu pandemi kan kita maksudnya nggak keluar, nggak ngapa-ngapain kan. Jadi mau cari sesuatu hal yang produktif. Nah, salah satunya ya aku coba untuk bikin channel YouTube. Oke, terus decide untuk sharing mengenai pertamanya apa dulu nih? Jadi awalnya itu aku bikin channel YouTube tuh bener-bener random banget. Mulai dari cara masak, cara jaga anak, cara bikin anak ketawa dan lain-lain lah. Semuanya lah ya gitu. Iya, semua aku coba. Terus aku pikir kenapa aku nggak coba sharing sesuatu hal yang bener-bener aku jalani nih. Contohnya aku kan kerja di bank. Aku bikinlah video YouTube tentang cara menghitung bunga deposito. Setelah aku upload video itu, ternyata rame. Ternyata walaupun itu hal yang biasa bagi aku, ternyata bagi kebanyakan orang mereka belum tahu tentang hal itu. Nah, dari situ mulailah aku share tentang investasi. Akhirnya share juga tentang aku cara cuan dari saham IPO, cara pesan saham IPO, dan akhirnya review saham IPO. Oke. Ko Sansan tadi menyebutkan bahwa return dari saham IPO tuh kayaknya lebih menguntungkan gitu ya dibanding Iya. invest atau trading yang biasa. Ko Sansan sendiri udah sering nih ngerasain cuan dari IPO. Oh, sering banget. Aku kan Sering selalu banget. share juga kan. Oh, Di boleh IG sama di YouTube. Kalau aku jual, aku share gitu kan. Oke, nah Ko Sansan kan banyak nih IPO gitu yang ngantri gitu ya. Gimana sih cara Ko Sansan memilih prospektus yang bener-bener oke nih buat dibeli, oh naik nih atau bakal arah nih, sama yang bakal zonk? Jadi kalau misalnya aku pasti selalu baca tuh prospektus dari halaman awal sampai terakhir. Wow. Cuma sekarang lebih cepat lah ya bacanya ya, apalagi di komputer kan. Nah, yang penting tuh sebenarnya kita lihat dulu siapa yang ada di balik perusahaan tersebut. Oke. Terus underwriter-nya siapa, rencana penggunaan dananya apa, make sense nggak dengan kebutuhan dia. Nah, itu sih yang pentingnya saat ini. Nah untuk saham-saham IPO mendatang nih pasti udah ada yang dipantau-pantau nih sama Ko Sansan ya? Ya, selama dia ada di IPO nanti pasti aku review sih. Oke, nah Ko Sansan, ngomongin soal IPO lagi nih. Aku dengar Ko Sansan juga baru aja menjalankan bisnis baru ya? Mengenai IPO. Iya, jadi kita bangun yang namanya Menetas Indonesia atau menetas.id. Wow, ini bekerja sama dengan kayaknya aku ngeliat banyak figur-figur yang keren-keren juga nih ya? Benar, jadi Menetas Indonesia atau Menetas ID itu datangnya dari Kojon. Pada tahu ya Kojon ya? Nah, jadi Kojon itu melihat kalau misalnya saham IPO, itu kan tiba-tiba langsung muncul aja di website IPO, langsung book building kan. Nah, pada saat dia langsung muncul di book building, kebanyakan investor ataupun retail yang mau beli saham itu nggak terinformasi dengan baik nih. Perusahaannya bergerak di bidang apa, lokasinya di mana, nah, dan kayak produknya itu apa. Nah, Menetas Indonesia hadir di posisi itu yang nanti kita akan mensosialisasikan lebih awal, di mana ketika saham itu udah masuk ke website IPO, retail ataupun investor lainnya udah tahu nih, oh produknya apa, lokasinya di mana, siapa sih yang ada di balik perusahaan tersebut. Kayak gitu Glenda. Jadi kita kayak marketingin saham IPO lah. Oke, jadi nambah lagi nih bisnis Ko Sansan ya? Benar, jadi aku juga diajak lah sama Ko John, terus ada temennya Ko Sandi, terus ada Ci Alin dan aku. Kita jadi lagi bangun menetas.id. Oke, jadi bakal banyak nih ya perusahaan-perusahaan IPO bagus yang bakal diangkat juga sama Menetas gitu Betul, ya? kita selektif juga, jadi kita hanya memilih saham yang bagus yang akan kita bantu untuk kayak marketingin ataupun kita sosialisasiin lah kepada masyarakat. Oke, Ko Sansan ini kan spesialis IPO dan lebih ke trading saham ya. Nah. Ada nggak sih strategi atau tips tertentu yang bisa dibagiin ke sahabat Mira Aset untuk investasi nih atau trading? Ya, jadi bagi aku, mau kita invest atau trading, itu chance kita untuk cuan itu lebih besar kalau misalnya kita trading ataupun investasi di perusahaan yang emang bonafide. Gitu. Jadi kayak akhir-akhir ini kan kalau misalnya ngikutin IG ataupun YouTube aku tuh ada beberapa saham yang selalu aku tradingin di situ. Dan memang so far winning rate-nya itu gede karena aku sendiri tahu nih perusahaannya bagus, GCG-nya oke, owner-nya juga emang mau bangun perusahaan ini supaya terus bertumbuh, bukan hanya dia jualan kertas saham doang. Ini kan sekarang Ko Sansan sibuk ya, tapi tidur udah nggak 2-3 jam kan Ko? Udah nggak aman. Udah aman. Jadi keluarga sekarang udah lebih balance nih ya kehidupannya sama karir? Iya, betul. Oke, nah cara menyeimbangkan antara karir sama keluarga, gimana Ko Sansan?
Ya kita kan ya sama lah ya, semua punya 24 jam kan. Aku tuh biasanya pagi pasti sama anak, jadi aku anterin dulu ke sekolah kayak gitu. Terus weekend biasanya aku sama mereka, sisanya aku kerja dan bisnis sih. Sambil trading juga. Trading pasti. Trading mobile gitu ya, pakai handphone kok. Pakai handphone iya, kalau misalnya bisa pas pakai laptop iya. Soalnya kalau trading, pengalaman aku pribadi ya, lebih gampang kita dari laptop sih daripada handphone kok. Oke, yang penting dimanapun semua itu tetap jalan ya. Iya, tapi itu bisa. Selama ada internet dan handphone bisa. Nice. Oke, Ko Sansan, apa sih goal ke depannya? Goals aku ya pengen gedein Rasea, terus menetas juga hopefully kita benar-benar jadi game changer ya di dunia per IPO-an. Sama ya aku kalau bisa ya benar-benar kayak jadi full time trader juga sih. Pengen ada mimpi lah ke situ. Oke, mudah-mudahan semuanya bisa tercapai satu persatu Ko Sansan. Amin. Kita menuju ke satu pertanyaan terakhir sebelum games ya Ko ya. Apa definisi sukses untuk Ko Sansan? Kalau definisi sukses menurut aku tuh ada beberapa level ya. Nah untuk yang level pertama, at least kita tuh nggak jadi beban lah sama keluarga ataupun orang di sekitar kita. Setelah itu, kalau misalnya kita udah nggak jadi beban, paling nggak kita bisa jadi berkat buat keluarga ataupun orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau misalnya udah jadi berkat, sisanya kalau bisa financial freedom, uang kerja buat kita pakai duitnya buat bantu orang. Itu definisi sukses buat aku. Luar biasa. Bijaksana sekali. Sekarang kita masuk ke segmen games. This or that ya. Jadi pilih antara kata yang pertama atau kata yang kedua. Udah siap ya, Ko? Oke. Oke, yang pertama, kereta atau pesawat? Pesawat. Oke. Bisnis atau trading? Trading. Trading. Oke. Hujan atau kemarau? Hujan. Hujan. Wah, ini nih. Attack on Titan atau Naruto? Naruto. Jadi lebih Rasengan daripada Sasageo ya. Oke. Telur ceplok atau dadar? Aku dadar. Dadar. Oke, terima kasih Ko Sansan. Thank you Ko Sansan udah main-main ke Hidden Masters. Siap. Oke, dan sahabat Miraset, jangan lupa ya buat kamu yang belum langsung aja subscribe ke channel kita di Miraset Sekuritas dan channel Ko Sansan ya di Sudarsan Glory. Oke, jangan lupa buat kamu yang sudah nonton video ini di like, di share, dan di komen juga ya. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Dadah!